Kemana Ibu Uli? Waalaikumsalam. Jalan terus. Kuitang berarti kan? Ini kan? Lagi Bukan apa? keliling. Sentiong, belok kiri kan? Ya, Bapak Ibu Tinggal. sekalian, Tapi kita mohon izin kita. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, saya hormati Bapak Ibu sekalian, ya, yang sudah hadir memenuhi undangan kami. Jadi pertemuan saat ini adalah untuk menindaklanjuti ya usulan dari Pak Angga kepada Pak Menteri dan kepada kita semua terkait bagaimana pentingnya perizinan dalam rangka peningkatan investasi di daerah gitu ya, dengan menggambarkan sebetulnya akan ada banyak sekali manfaat ya, baik langsung maupun tidak langsung, baik apa namanya untuk terkait dengan pajak daerah, terus kemudian juga multiplier efek dan sebagainya. Nah, mungkin supaya jelas apa yang kemudian ide dari Pak Angga disampaikan, maka kita fasilitasi untuk kita memberikan kesempatan kepada Pak Angga untuk bisa memaparkan terkait dengan ide dan rencananya. Untuk selanjutnya kami persilakan Pak Angga untuk bisa memaparkan. Terima kasih. Baik, terima kasih, Bu Dirjen. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mungkin sebelum saya paparkan, nanti saya minta tolong dibantu dari Pak Pur untuk memaparkan kajian di layar ini untuk saya terjemahkan. Tapi sebelum itu, sebagai prolog, saya ingin menyampaikan maksud dan tujuan daripada saya membuat kajian tersebut. Kajian tersebut adalah kajian pribadi saya yang tentunya masih banyak sekali kekurangan apabila dipelajari oleh rekan-rekan semua yang ada di sini yang lebih paham mungkin daripada saya. Saya minta tolong nanti bantu disempurnakan. Dan adapun maksudnya adalah eh, dari kajian itu saya dasarnya melihat daripada yang pertama realisasi kita di tahun 2000 ini berdasarkan informasi yang saya terima itu baru 60 ribuan unit. Lalu realisasi 2025 itu 278 ribuan unit. Nah, tentunya apa sebabnya atau penyebabnya realisasi kita menurun di tahun 2026. Nah, yang saya lihat adalah kenapa 2025 itu realisasi 278 ribu itu menurut saya adalah hasil produksi dari proses perizinan di tahun 2024. Sehingga pengembang di 2025 fokus pada produksi, pembangunan, dan penjualan. Dampaknya adalah di 2025 ada kekosongan pengurusan perizinan karena semua pengembang fokus kepada produksi, pembangunan, dan penjualan. Dari kekosongan pengurusan perizinan di 2025 itu menyebabkan minimnya realisasi di 2026. Ini dasarnya adalah itu saya membuat sebuah kajian. Lalu saya merasa pekerjaan dari Kementerian PKP yang sudah sangat luar biasa. Kadang-kadang saya sendiri yang tidak rela kalau ada orang yang bilang masih lambat begini begitu, padahal saya menyaksikan sendiri dari Kementerian PKP ini sangat luar biasa di dalam mengkawal program 3 juta rumah. Nah, saya mencoba menerjemahkan dari dampak positif yang diterima oleh negara apabila proses perizinan ini dipercepat. Nah, adapun kajian saya adalah dari total pendapatan itu dari 10 hektar sebanyak 830 unit per 10 hektar itu menghasilkan eh, total jumlahnya 25,8 miliar. Nah, dari 25,8 miliar itu sebetulnya dibagi lagi menjadi eh, 3 sumber penerimaan dananya. Pertama adalah penerimaan yang berbentuk dana, yang kedua adalah
penerimaan berbentuk aset keluar, artinya aset keluar itu seperti PLN menjual KWH kepada kita, sementara PLN itu adalah perusahaan negara. Yang ketiga adalah aset yang diterima atau aset masuk, seperti lahan Fasos Pasum yang diserahkan oleh developer kepada pemerintah daerah dengan total menjadi, kalau saya uangkan berdasarkan usaha yang saya jalani, menjadi 25,8 miliar. Ini adalah tahap satu yang kajian yang saya buat gitu. Tahap duanya mungkin setelah nanti multiplier effect, ya itu belum. Nah, dari sini saya coba hitung 2025 itu ternyata negara mendapatkan penghasilan itu kurang lebih di angka sebentar ya. Negara selama tahun 2025 atau sebanyak 278.000 unit dari realisasi tahun 2025 itu 8,6 triliun yang didapatkan oleh negara. Nah, pertanyaannya menurut saya adalah kapan negara mau menerima uang ini? Uang 25,8 miliar dari satu orang pengusaha dengan luas lahan 10 hektar. Pertanyaannya adalah itu. Mau 3 tahun, 2 tahun, atau 1 tahun? Nah, apabila 1 tahun, yang terjadi adalah akan menemukan kekosongan di tahun selanjutnya. Karena tahun selanjutnya itu pengusaha fokus produksi pembangunan dan penjualan. Dampaknya tahun selanjutnya lagi seperti sekarang 2026 pasti penjualan atau realisasi itu menurun karena semua sedang fokus ke pengurusan perizinan. Tuh. Kalau bisa dibikin 6 bulan, kenapa tidak? Sehingga akan menutup kekosongan. Ini maksud saya membuat kajian ini. Nanti tolong bahasa saya apabila kurang bagus dalam menjelaskan, saya minta tolong Bu Dirjen. Saya yakin Ibu pasti bisa lebih baik. Kalau dibikin 6 bulan perizinannya, artinya 1 tahun akan ada 2 periode pemasukan negara. Dari 8,6 T itu menjadi 17,2 T. Negara akan menerima uang itu. Semoga saja dengan saya tampilkan dampak positif kepada penerimaan negara yang jumlahnya besar, ini kementerian lain yang berhubungan dengan perizinan perumahan akan lebih memprioritaskan program perumahan, akan lebih membantu daripada Kementerian PKP dalam mengawal perjalanan program 3 juta rumah. Bahkan syukur Pak Presiden berdampak juga kepada Pak Presiden yang akhirnya ini benar-benar menjadi program prioritas karena di tengah ekonomi yang seperti ini ternyata negara sebetulnya bisa menghasilkan uang sendiri. Mungkin itu sebagai pembuka yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan lagi ke Bu Dirjen dan rekan-rekan tentang diskusi bahan yang sudah dipaparkan atau di-share di dalam Zoom ini. Itu dulu mungkin Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Angga ya penjelasannya. Jadi saya kira ini sangat baik ya karena ya ini betul-betul perhitungan dari praktisi gitu ya bahwa sebetulnya dengan terjadinya perlambatan perizinan ada cost yang harus dibayar oleh si pengembang. Artinya cost dalam ini harusnya ada investasi masuk, dia dapat dapat apa namanya masukan apa namanya investasi dan sebagainya kemudian jadi terhambat gitu ya. Mungkin nanti betul ini perlu ada pendalaman lagi terkait dengan multiplier efeknya. Tadi kan bicara masih berupa apa aja tadi ya Pak Angga di slide berapa tuh yang menyatakan mungkin yang sebelumnya nih ya sampai angka 25,8 miliarnya itu dari mana itu Pak Angga? Ada catatannya nggak? Ada Ibu, Penghitungan dari itu di yang PDF yang saya kirim sih. Ini saya kirim ke nah Pak itu Pur ya.
Kalau Nah, bisa juga ditayangkan, jadi kita juga bisa menjustifikasi, oh 25 miliar itu kalau skala seperti apa gitu ya. Nah, ini masih baru dari satu pengembang, bagaimana nanti dengan pengembang lain gitu ya, asumsi seperti apa sehingga nanti nilainya jadi apa namanya eh, jelas begitu. Nah, sambil kemudian nanti Pak Angga menyampaikan, mungkin ada tanggapan dari teman-teman, kami silakan. Di sini saya lihat ada Pak Sahli Budi, ada Pak Daeng ya, dan teman-teman lainnya. Bahkan mungkin kalau cara catatannya itu tadi, hitung-hitungan 25,8-nya, kalau boleh juga bisa biar kelihatan. Karena sesungguhnya ya. kalau seperti BPS tuh ada indeks ya, indeks konstruksi itu misalnya menyumbang ekonomi suatu daerah tuh sekian, indeksnya misalnya 1, sekian, nanti ada hitung-hitungannya lah sampai kemudian keluar angka apa namanya pengembangan ekonomi daerah begitu. Agak ketinggian itu, Bangga. Bu Dirjen, itu kalau nilainya 17 triliun, penerimaan negara dari 270.000 rumah, itu ketinggian. Rata-rata per rumah kenanya 62 juta itu. Per rumah subsidi ya. Apanya 62 juta? Ada Ya kan 17 triliun dibagi dengan 270.000 rumah. Kenanya itu di 62 juta nilainya. Kalau asumsinya Pak Angga tadi negara bisa dapat 17 triliun dari 270.000 rumah yang dibangun di 2025. Bukan Pak, yang Bukan? izin Pak Daeng. Bukan. silakan Hmm. aja, Dari silakan komunikasi ya. ah, jadi 17 triliun itu apabila perizinan dalam 1 tahun itu 2 periode, saya simulasikan dari realisasi 1 tahunnya 278.000 unit. Nah, itu 1 tahun berarti kalau 6 bulan 278.000 bisa dikalikan dua mengisi kekosongan produksi perizinan dan produksi pembangunan dan penjualan. Jadi 1 tahun dari 278.000 itu 8,6 triliun Pak. Nah, ini adalah sebuah kajian dari saya dari luas lahan 10 hektar dan jumlah unit 830 unit. Dari mana saja jumlah penerimaan dananya? Pertama, dari pemecahan PBB atau SPPT, ini bentuknya penerimaan negara bukan pajak, tapi tetap kita setorkan ke pemerintah. Yang kedua adalah sertifikat induk. Itu dari 10 hektar, maaf di ke atasin sedikit. Di ke atasin, oke. Dari sertifikat induk dengan luas lahan 10 hektar, itu kita 34 juta. Kita ambilnya dari NJOP ya. Terus PPH di saat kita belanja tanah, BPHTB di saat kita tadi transaksi awal belanja tanah, tentunya ada PPH dan BPHTB yang harus kita bayarkan. Dari 10 hektar itu PPH-nya 875 juta, BPHTB-nya 1.750 juta. Lalu kita beli tanah makam. Kita beli tanah makam itu berikut dengan SPH prioritas. Di sini pembelanjaan tanah kepada dinas terkait. Saya belanjanya melalui dinas terkait, gitu. Ini saya hitung, saya masukkan dengan harga belanja 250.000 per meter. Itu 2% dari 10 hektar ya. Nah, itu 500 juta. Lalu pertek, pengurusan pertimbangan teknis ada PNBP, itu 5 juta. Lalu PKKPR, PNBP itu 15 juta. Nah, lalu ada lagi tanah atau PSU ini cukup besar nih yang diserahkan kepada pemerintah yang nantinya menjadi aset pemerintah yang bentuknya bukan uang menurut saya tapi berupa lahan yang nanti bisa dipergunakan kayak sekarang lahan-lahan sarana prasarana saya itu dipergunakan untuk menjadi koperasi merah putih oleh pemerintah terkait oleh di wilayah masing-masing dipergunakan untuk MBG, untuk koperasi merah putih itu kan menjadi sebuah aset negara yang masih bisa produktif.
Lalu material infrastruktur dari 10 hektar dengan ngebangun sesuai set plan yang saya buat untuk jalan dan yang lain itu 1,2 miliar. Ini PPN atau di dalam pembelanjaan material kita masih kena PPN di situ. Lalu upah pekerja infrastruktur. Ini ada PPh 23 dari gaji karyawan 27 juta. Pembelanjaan material bangunan untuk tipe 30. Nah, ini eh, sebanyak 830 unit atau secara luasannya 24,900 meter, 24.900 meter itu 2,8 miliar berbentuk PPN pembelanjaan material. Nah, upah bangunan rumahnya PPh 23 itu 397 juta. Terus fasilitas tambahan yang saya bangun seperti membangun taman dan yang lain-lain itu ada belanja material kena PPN juga. Lalu listrik dan jaringan. Listrik dan jaringan itu kita belanja biaya pemasangan itu di per unitnya 1.200.000 atau kalau 830 unit ini 1 miliar. Nanti ke bawah lagi. Bisa bisa minta tolong di kebawahin. Nah, ini sampai bawah Mas langsung saja. Nah, sampai dengan ketemu jumlah 25 miliar, 8 juta. Tapi ini saya pisah lagi. Saya pisah lagi pendapatan ini dengan pendapatan yang saya nilai pendapatan lain seperti tadi jumlah penerimaan yang berbentuk aset itu seperti PLN itu 1 miliar. eh Lalu yang berbentuk fasum tadi 14 miliar. Nah, maka di totalnya menjadi 25 miliar. Kalau misalkan tidak yang fasum dikeluarkan, oke Mas Angga itu fasum pendapatan bukan berbentuk uang tapi berbentuk lahan. Itu dikeluarkan 14 miliar. Di sini menjadi kurang lebih ya 11 miliar yang diterima oleh negara. Nah, ini adalah sumber-sumber pendapatan berdasarkan kajian saya yang akan diterima oleh pemerintah. Mungkin itu Pak Dae. Terima kasih Pak Angga. Pak Budi mungkin Ya, ada ya. yang disampaikan. Pak Budi, saya mohon izin, saya apa namanya, mau masuk live ya. Mohon Pak Budi untuk bisa di guidance dulu di rapatnya ya. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Oke, makasih Bu Sri. Masa enggak? Bentar-bentar ya, ini double zoom nih. Jadi pada saat saya ke sana, saya lihat langsung bahwa ini termasuk dari harga jual ya Bu ya. Maksudnya tidak dibebankan kepada Mas Angga, debitur. kan kemarin tuh kita udah dikomunikasi ya. Ya, Pak. Kaitannya beberapa hal mungkin perlu dipisahkan. Jadi ada penerimaan yang tunai dan yang non tunai, itu yang pertama. Nah, yang kedua juga perlu dipisahkan juga nih untuk yang eh, diterima sekali dan yang akan diterima oleh negara itu berulang kali ke depannya. Nah, yang ketiga menurut saya Ya, juga perlu dipisahkan juga atau ditambahkan pendapatan-pendapatan turunannya. Jadi turun-turunannya itu maksudnya gini, kayak PBB, ini kan PBB setiap pembeli yang ada nih belum masuk gitu ya. Nah ini ya, bisa jadi nambah juga tuh, masa enggak PBB. ya. Lalu hal-hal Izin Pak, lain kalau yang yang ini uji yang diterima sekali Pak di tahap satu ya, ini. Nah, ini nah justru itu. penerimaan yang tidak berlanjut. Artinya di tahap satu ini mungkin nanti yang berkelanjutan seperti PBB, lalu isi token listrik yang gitu-gitu mungkin itu tahap selanjutnya Pak. Ya, maksud saya itu yang pe- perlu disampaikan juga. Nah, menurut saya itu. Nah, yang yang juga perlu di ini kan gini, masa enggak? Ini kan sebetulnya perumahan itu turunannya itu adalah mendorong pertumbuhan ekonomi 1,5 sampai 2% ya. Yang saya yakin juga salah satunya itu adalah perhitungan ini, gitu. Jadi ini tuh juga menjadi satu perhitungan
yang masuk dalam komponen perhitungan pertumbuhan ekonomi yang 1,5 sampai 2% dari sektor perumahan. Nah, menurut saya kajian ini akan lebih baik lagi, komprehensif itu untuk juga dikaitkan dengan sana tuh benang merahnya di mana. Karena apa? Karena kalau ini menjadi bahan Pak Menteri untuk katakanlah memberitakan lah gitu ya atau memberikan statement kepada media masyarakat. Ini kan sebenarnya ini kan hal yang bagus nih menyampaikan secara detail bahwa ini loh secara hitung-hitungannya dari 10 hektar itu secara hitungan ada sebetulnya yang kembali ke negara itu nilainya tertentu gitu. Nah, kita coba menghindari saja gitu ya, jangan sampai nanti banyak orang itu atau mungkin nanti kita juga bisa memberikan informasi ke Pak Menteri juga bahwa ini adalah satu bagian dari pertumbuhan ekonomi yang 1,5 sampai 2%. Tapi bagian yang di mananya itu yang perlu kita cari tahu. Sehingga nanti tidak ada ya mohon sekarang nih kan masyarakat tidak melulu gitu ya jadi apa ya suka gitu ya untuk baikan. Ada juga mungkin haters yang kerjanya nyari celah-celah aja gitu ya. Nah, jangan sampai nanti Ya. ini dipelintir oleh sebagian orang yang memang tidak suka dengan kebaikan menjadikan berbaliklah gitu ya kepada kementerian terutama. Mungkin itu dari saya pendapat dulu. Mungkin dari yang lain ini sambil nunggu Bu Dirjen di lift. Dari Pak Daeng, mungkin Pak Daeng ada hal-hal yang perlu disampaikan sebelum nanti kita ya kembalikan ke Pak Angga.
mestinya uang itu bisa dikembalikan langsung ke sektor perumahan. Pak Oke, Angga, mungkin siap, siap. dibedain dulu Mas Angga antara yang Mm-mm. tunai dan non tunai. Jadi biar Pak Daeng jadi yang 25,8 miliar ini tuh total gabungan ya antara yang diterima tunai dan diterima non tunai. Non tunai yang kalau saya lihat Tunai ini saja di berapa? tanah gitu ya. Kalau tunai aja berapa tuh Mas Angga? Kurangkan dulu tuh. Yang tunai aja, nah, Pak Budi, 11 miliar Pak. Yo, 11 berarti 11 miliar berarti Kurang lebih oke, 13 juta Pak 13 juta ya. 12 juta. per unit. Oke, Nah, 13 juta. Ya. Gimana Pak Daeng? Wajarkah ya atau besar, mungkin ya? besar, besar lah kan. Berarti misalnya kompensasinya kan penghapusan PPHTB 8 juta tambah plus plus yang lain-lain lah. Berarti lah ya negara masih dapat di atas 5 juta per unit. Oke. Itu kalau Ada lagi berikut Pak Daeng yang ingin BPHTB sampaikan? yang masih belum gratis itu negara 18 juta per unit Pak. Iya 18 Berikut juta BPHTB per unit ya. yang belum gratis BPHTB ya Pak. Tadi Yang belum 13 itu gratis. sudah saya hitung dengan tidak membayar BPHTB. Tapi kalau yang masih Oh, membayar oke. BPHTB kayak saya di Bogor masih bayar BPHTB. Itu 18 juta per unit. Oh, masih. Rumah subsidi Bapak di Bogor masih BPHTB? Masih. Masih Pak. PBG juga Waduh, perlu masih kita Pak. Itu perlu. retribusinya ada saya bukti retribusi. Waduh, bagaimana ya? Ya, 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 ya. Oke, oke. Siap. Nah, Pas Angga, ini kan Mm-mm. kalau dilihat dari rincian yang Mas Angga buat ini, eh, yang dihitung kayak misalnya contoh nih upah bangun rumah yang dihitung masuk dalam penerimaan negaranya total upahnya apa total PPh-nya ya? PPH-nya, PPh 23 Pak. PPN-nya, Ya, PPH-nya. PPh 23 Pak. Gaji karyawan Pak. ya jadi Gaji PPh-nya aja karyawan. ya. Biasa. Heeh, PPh-nya aja. Oke, nah kalau untuk listrik dan jaringan, ini kan ada 1 juta ya. 1.200.000 per unit ya. Nah, 1,2 juta ini yang ini kan masuk ke PLN nih. Yang Iya Pak. ujungnya dia itu juga digantikan dengan investasi alat lah kurang lebih. Benar nggak? Meteran ya. Meteran ya, meteran, trafo dan lain-lain gitu ya. Tiang, Apa termasuk nggak? trafo ya. Termasuk Pak. Termasuk trafo ya dan lain. Nah ini bisa kita akui semuanya sebagai penerimaan negara atau ya mungkin ya ini belum apa ya mesti ada dirinci lagi nih Mas Angga. Karena nih kalau untuk yang listrik 1,2 ya ini masuknya ke PLN nih. Kurang lebih gitu ya. Eh, Ya. Bukan ke pemerintah kurang lebih lah penerimaan lah gitu. Nah, makanya itu ada yang saya keluarkan, Pak. Kalau dia sendiri kan 1 miliar. Berarti tadi 11 miliar itu adalah di luar di luar PLN dan di luar PSU yang 14 miliar. Penerimaan negara masih 13 juta per unit. Nah, jadi gini, berarti sorry, gimana gimana tadi yang 11 miliar gitu Jadi ya? kan total 25,8, Pak. Ya, Kalau 5,8 ya. dikurangi PLN 1 miliar sama Mm-mm. dikurangi Fasum 14 miliar, PSU 14 miliar itu sisanya 11 miliar, Pak. Oke. 11 miliar ini kita bagi 830 unit. Nah, per unitnya ketemu 13 juta, Pak. Oke, nah
Berarti PLN ini dimasukkan dalam kelompok penerimaan non tunai lah ya, gitu ya. Penerimaan mengeluarkan aset, Pak. Artinya dia jual Hmm. aset, dia kan BUMN, saya menghitungnya ke sana, Pak. Oke. Dia menjual aset yang secara masif kepada developer perumahan subsidi. Nggak ngejual satuan, pasti ngejualnya kan ribuan, Pak. Itu kan sebetulnya ada pemasukan juga untuk PLN, di mana PLN itu adalah BUMN, badan usaha milik negara. Oke. Jadi Pak Budi, Ya, silakan. ya kasih Pak. Ini waktunya terbatas nih soalnya yang gratisan nih Pak Budi. Izin Bapak Ibu yang kami hormati, untuk yang SKB BPHTB PBG 0 yang dimana di lapangan itu memang mungkin masih dikenakan. Itu setahu saya Pak, karena di dalam SKB kita itu menyebutkan yang gratis itu adalah untuk MBR Pak. Nah, Pemda itu agak kesulitan, Pak, kami bagaimana tahu itu MBR atau tidak? Nah, mungkin mereka merefernya ke FLPP, Pak. Jadi, perumahan sederhana yang dibeli FLPP itu adalah yang MBR. Yang jadi persoalan, eh, kan dia baru tahu MBR-nya setelah keluar kredit FLPP. Makanya, mungkin ditawarkan jurus restitusi, Pak. Jadi, biasanya dibuka kemungkinan ada restitusi pajak atau restitusi PNBP tadi untuk ketika dia bisa membuktikan bahwa rumah yang dibangun FLPP ini adalah rumah yang dibeli pakai FLPP ini adalah MBR begitu. Jadi memang sayangnya di SKB kita menyebutkannya itu adalah untuk rumah MBR gitu. Nah, kalau boleh memang SKB-nya itu seharusnya untuk rumah sederhana aja. Jadi sepanjang dia rumah sederhana dengan harga subsidi yang ditetapkan pemerintah itu BPHTB dan PBG-nya 0 gitu Pak. Itu satu sisi Pak. Mungkin kalau perlu ada revisi atau SKB-nya diperbaiki karena memang Pemda itu kesulitan menerjemahkan apakah kami harus eh, menyeleksi debitur MBR-nya begitu terhadap semua pembelian rumah sederhana begitu. Itu satu Pak. Yang kedua, setahu saya PNBP itu Pak, itu juga termasuk operasional dari Pemda dalam mengurus perizinan. Sebetulnya dengan BPHTB dan PBG 0 ini juga mereka agak kesulitan itu karena operasional PTSP dalam mengelola perizinan itu nggak punya lagi dananya gitu Pak. Jadi kalau semakin kita kita nolkan semua ya mungkin agak agak berat itu Pak Angga. Jadi mungkin itu dulu dari saya. Yang penting memang harus dilihat dulu Pak. Kalau dia PNBP jatuhnya ke PLN, bisa-bisa pemasukan PLN-nya itu bisa nggak ada nanti Pak. Yang kolaps nanti bisa PLN-nya itu Pak. Jadi ada beberapa memang yang sulit dihindari. Tetapi kalau boleh, termasuk yang seperti di ATR BPN itu Pak. ATR BPN itu memang walaupun katanya sudah ini memang masih ada itu PNBP, tapi setahu saya itu PNBP itu dalam rangka operasional mereka untuk mengelola sertifikasi lah kurang lebih begitu. Kecuali memang bisa kita tambal dengan APBN bahwa operasionalnya pengurusan di ATR BPN itu bisa disubsidi oleh APBN. Mungkin begitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau menurut saya izin, seharusnya MBR itu Pemda sudah tahu, Pak. Karena MBR itu kan si orangnya ini penghasilannya berapa. Mungkin yang kedua yang menghalangi kenapa SKB 3 Menteri ini belum berlaku keseluruhan. Dari apa namanya tadi penyampaian Bapak yang poin kedua mungkin itu karena pendapatan mereka mungkin berkurang. Yang jelas sih kalau memang mau dibuatkan regulasi
tidak perlu merubah SKB menurut saya, tapi ditambah saja MBR itu adalah data yang disetujui kredit FFP-nya oleh bank. Mungkin kan seperti itu. Itu bisa berlaku semua tuh untuk menjawab keraguan tadi bahasa MBR itu. Gitu. Iya Pak, kan gini, waktu di awal kan ketika mereka memenolkan PBG maupun BPHTB, itu kan unitnya belum jadi dan mereka nggak tahu siapakah pembelinya. Kalau memang mau yang menjadi kesulitan Pemda yang mereka mengadu kita, Pak, kami tahunya dari mana? Bisa tahu ya nanti setelah ada FLPP-nya. Makanya mungkin ini dugaan saya, mereka masih memberlakukan BPHTB dan PBG-nya tidak nol karena mereka belum tahu apakah ya, pembeli rumah sederhana tadi apakah MBR atau belum. Nah, ketika nanti Pak Angga misalnya sudah menjual pakai FLPP, pastinya memang FLPP itu untuk MBR kan. Nah, mungkin di situ jurusnya adalah pakai bisa menagih kembali ini restitusi dengan restitusi bahwa ini oh Pak ini kan MBR nih. Karena memang kan rumah sederhana kan tidak hanya harus dibeli pakai LMBR, Pak. Bisa saja bukan yang non MBR juga membeli rumah rumah sederhana kan begitu, Pak. Ya. Izin Pak, ini harus dibagi dua dulu antara PBG dan BPHTB Pak. Jadi kalau PBG itu betul sebelum terjadinya jual beli ini ada retribusi, ada yang harus dibayarkan oleh developer PBG. Nah di sini mungkin kesulitan ini MBR atau bukan. Tapi kalau BPHTB ini setelah terjadinya putusan kredit dari bank atau setelah terjadi jual beli antara developer dengan MBR Pak. Maka kriteria MBR menurut saya cukup dinilai dari surat persetujuan kredit FLPP dari bank. Mungkin itu Pak. Oh iya, Pak. Setuju, Pak. Jadi memang dengan adanya FLPP itu kan bisa di jadi nol kan, membuktikan kan gitu. Tetapi kan yang jadi persoalan tidak semua rumah sederhana itu dibeli pakai FLPP. Bisa juga beli cash atau beli KPR komersial atau tunai bertahap dan sebagainya gitu Pak. Itu aja Pak mungkin Pak. Jadi memang Ya. betul yang nol itu adalah ketika Bapak bisa membuktikan untuk eh, apa MBR tadi pakai program FLPP tadi dan itu memang betul. Nah kemudian yang untuk PBG nah itu memang kita kesulitan itu Pak. Kalau saya Pak sebetulnya mau sederhana ya sebetulnya kenapa sih tidak BPHTB dan PBG 0 itu adalah untuk semua rumah sederhana gitu Pak. Jadi semua apapun yang sepanjang dia batasan harga jualnya adalah rumah sederhana subsidi yang diatur pemerintah, udahlah itu BPHTB dan PBG-nya nol saja. Bagi saya gitu, supaya simple. Cuman karena SKB kita menyebutkan dia MBR, nah disitulah terjadi Pemda agak kesulitan. Iya kalau itu MBR, nah, itu Pak masalahnya di situ Pak. Mungkin ya soal itu Pak. Ya kalau untuk BPHTB bisa melihatnya dia MBR atau bukan dari surat persetujuan kredit FLPP Pak. Itu Ya seharusnya berarti ketika itu tidak sudah ada FLPP, BPHTB. tidak ada BPH, tidak ada FLPP, berarti tidak nol kan? Iya, kan Iya, ini kan oke, khusus yang clear. MBR. Iya, iya, iya. Kecuali kalau untuk PBG memang di awal agak agak harus ada regulasi tambahan. Nah, untuk PBG itu makanya mereka itu mungkin ya masih mengenakan ya karena belum jelas apakah dibeli MBR atau tidak. Makanya mungkin setelah tidak nol dengan membuktikan adanya tadi akad FLPP, Bapak bisa minta itu tuh restitusi mungkin ya. Restitusi bahwa ini minta pengembalian dinolkan begitu, Pak. Gitu Pak Budi. Oke, Pak Krisna masuk masuk inilah bisa apa dimasukkan dalam usulan itu Pak Angga karena memang Baik, Pak. di sisi lain apa ya ya kalau dibebaskan tapi ternyata nggak digunakan oleh yang berhak, nah ini persoalan lagi. S-boom aja yang udah jelas-jelas aja jadi masalah itu. SBK yang udah jelas-jelas juga jadi masalah gitu ya. Apalagi Ya, Pak. ini gitu menurut saya.
Oke, yang lain Pak Toto, mungkin ada konsen Pak Toto terkait dengan eh, apa analisis atau kajian dari Mas Angga nih kaitannya dengan penerimaan negara atas realisasi setiap realisasi unit-unit rumah yang dibangun untuk MPR. Saya lihat Pak Toto ada. Apakah ada komentar Pak Toto atau Pak Jun? Master, silakan. Terus apa? Pak Krisna tadi, Pak. Ya. Iya Pak Krisna. Sama PBG sama PPTB, Pak. Gede gratis kan. Gimana Pak Toto? Apakah ada komen terkait dengan kajian ini Pak Toto? Perlu konsen Kalau juga karena ini agak jadi bahan mungkin statement dari Pak Menteri nanti ya. Kalau hal ya, bagus mungkin kita dukung, kita pastikan nggak ada celah untuk orang bisa nyerang masuk lah gitu. Ya, silakan Pak Toto. ya makasih. Jadi buat saya Pak, ini Pak Buper kan tadi kan? Ya. Betul Pak, suara saya ada seksi sedikit nih. Suaranya soalnya agak serak. Pak, kalau menurut saya itu perlu didetailkan satu-satu Pak. Jadi jangan tergesa-gesa Pak Menteri memberikan komentar di situ, nanti ada yang tersinggung, karena ini ranah politik bukan ranah bisnis. Jadi apa yang disampaikan tadi, ini saya perjalanan kantor kementerian. Nanti saya mau izin waktu bahas offline sama Pak Buper ya, di kantor ya. Boleh. Baru Boleh dengan kemudian. langsung dengan Mas Angga Pak, Mas Angga Ya, yang buat ini. Angga ada nggak di kantor? Saya Mas Angga. ada Pak di kantor saya tapi Pak. Ya udah Ini nanti aja online Pak. sama Angga online ya. Ini Saya tak aja ketemu setengah Pak Buper kamar Mas dulu. Toto, so pas Angga. Kenapa? Kamar, Pak. Nanti online, Pak. Nah, Iya, online bareng ya. Saya tak perjalanan ini 15 menit sampai di Wisma Mandiri ya. Yuk. Oke. Ya, Ya. oke sama Pak Jun. Kalau Pak Mau Jun ada tanya yang siapa dijawab nanti sekalian sama yang tahu. Itu Ya. kalau pemerintah itu menghapuskan PBG dan PBHTB untuk rumah subsidi yang ukurannya juga cukup besar. Maksudnya ukuran unitnya juga paling besar ya. Itu digantikan ke pemerintah daerah itu dalam bentuk apa oleh pemerintah pusat? banyak Pak. Ini Hah? nggak ada tetangga. Ini Nggak ya, ada, coba Pak. kalau saya Tidak ada, Pak. Gimana? Tidak ada, Pak. Nggak ada ya? Tidak ada. Waduh, tambah musuhan kita sama bupati-bupatiin kalau begini. nah, gini Pak Daeng, mungkin Ah. membacanya itu seperti ini ya. Satu, ini ember ini adalah kelompok masyarakat yang perlu dibantu lah. Jadi konsep SKB 3 menterinya itu adalah daerah lu kalau nyari duit, carilah sama orang yang punya duit lah kurang lebih. Jangan pun ambil dari yang gak punya duit. Intinya sih itu satu. Yang kedua, rupanya kita juga bisa sebetulnya memberikan eh, ini bergantung kepada daerah nih. Sebetulnya banyak juga nih di antara pembangunan rumah-rumah subsidi ini banyak yang diterima oleh daerah juga. Nah, Mas Angga mungkin masukan juga nih. Satu, Ya, Pak. tadi udah dipisahkan berdasarkan yang penerimaan tunai dan non tunai. Nah, yang kedua mungkin perlu juga dipisahkan mana yang diterima oleh pemerintah pusat, mana yang diterima oleh pemerintah daerah. Nah, ini juga Siap. mungkin perlu dipisahin sehingga pada yang akan kelihatan tuh Pak bahwa walaupun dibebaskan BPATB, daerah masih tetap dapat. Contoh salah satu, walaupun ini masih debatable ya Pak, PSU yang nilainya cukup besar juga tuh 14 miliar gitu ya, aset-aset yang diserahkan kepada Pemda dari developer terkait dengan PSU. Contoh satu.
Nah, yang kedua apalagi nih masalah perizinan-perizinan. Nah, saya yakin kalau perizinan-perizinan ini kan masuknya ke daerah juga ya, Pas Angga ya. Benar nggak? Kayak Iya, Pertek, iya, PKKPR gitu ya. Nah, iya. ini juga PNBP. masuknya ke daerah juga. Nah, coba nanti dipisahin Pas Angga. Walaupun Gini katakanlah cara bebas. ngitungnya, Pak Buper. Cara ngitungnya Gimana? gini. Cara ngitungnya itu ini rasionalisasi ya. Jadi apa yang dapat diterima oleh pemerintah daerah ketika dia kehilangan PBG atau PBHTB. Jadi penggantinya apa? Itu aja. Maksudnya supaya bisa kita jelaskan walaupun kamu tidak dapat di sini, tapi nanti akan dapat di sini melebihi yang tidak kamu dapatkan itu. Apa ada ini yang seperti itu? Bisakah seperti itu kejadiannya? Ada, Ada, Pak. itu dari Ya. PBB tahunan yang jawabannya Nah, naik PBB langsung kalau udah ada. jadi perumahan, Pak. Oke, coba diakumulasi. Jadi penerimaan dia dalam jangka panjang. Ayo coba dihitung, Iya. dibikin komparasi bahwa dalam 10 tahun PBG yang kamu terima cuma 18 juta itu akan dikembalikan hanya dalam beberapa tahun misalnya dari unit yang ada itu. Karena memang tinggi sekali itu PPATB itu ternyata 18 juta ya. Enggak, Pak. Gila. 5 juta, Pak. Ah, 5 lima sampai juta 8 dua ratus, jutaan. Pak. 5 juta 5 dua juta. ratus. Iya. Ya. Kalau BPHTB saja ya, Pak. Dari harga Oh, 185 dari tuh. 185 kena 2,5% berapa? 5.200.000, Per- Pak. Kan dikurangin Kenapa 60 berapa? juta dulu, Pak. Kurangin 60 juta. Oh, 185 kurang 60 juta, 120. Baru kali Dikali 5%. 5%. oh, dikurangi dulu ya, bukan langsung dikali ya. Mm-mm. Izin Pak Dayeng. Oke, oke. Tapi betul Pak, itu memang harusnya bisa dikompensasi dengan PBB. Yang menjadi masalah adalah ketika PBB itu masuk ke potnya PAD daerah, realokasinya ke sektor perumahan, nggak begitu Pak. Kita kalah dengan sektor Bina Marga misalnya. Kita kalah dengan Cipta Karya, kita kalah dengan yang lainnya gitu Pak. Sehingga untuk kembali lagi ke sektor Yang perumahan itu, udah ada mekanismenya ya. Ya, iya, aku ngerti. Saya ngelihat politiknya, Pak ya. bupati-bupati ini yang musuhin kita ini. Ini ke politiknya saya lihat. Sebab memang harus ada rasionalisasi bahwa ada pendapat pengganti yang langsung dikembalikan ke institusi di mana tempat pengurusan itu terjadi. Belum ada ya mekanisme itu ya. Belum ada, Pak. Tapi riset dari Ray pernah dengan UI, itu 30% PAD itu dari sektor perumahan, Pak. Iya, Seperti Pak. yang Jadi, disebutkan Pak Angga tadi. Oke. Boleh, boleh. Kok apa pelik juga nih. Oke, oke. Ini politik anggaran, Pak. Keberpihakan terhadap sektor perumahan yang justru sebetulnya menyumbangkan PAD yang cukup besar kepada daerah. Gitu. Tapi kembali lagi Pak Angga, tolong dibedakan Pak Ya, Angga, Pak. mana yang PNBP, mana yang retribusi daerah, mana yang macam-macam tadi, yang Yang ke pusat. termasuk yang PLN gitu. Itu agak beda kamar itu Pak Angga, punten. Baik, baik. Itu mudah, tinggal saya short aja, Pak. Karena di keterangannya kan sudah ada Ya, ke ya. negara. Termasuk yang ke ATR BPN itu, BPN itu kan instansi vertikal Pak. Jadi itu bukan di Pemda itu sebetulnya. Jadi adanya di pusat itu malah. Ya, Pak. Terima kasih Pak. oke, ada yang lain, Pak Jun? Apakah ada yang kelihatan nih, Pak Dwi? Itu ya. Ini memang saya tahu lagi banyak Zoom nih, bareng-barengan nih. Gitu. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, Pak Angga ada satu nanti PR dengan Pak Toto akan bicara rinci ya, Pak Toto ya. Baik, Pak. Bisa juga sama Pak Jun lah, sekaligus bareng tuh sama Pandang. Kalau bisa rembukan tuh semua yang pakar pengembang langsung kita putar sekali gitu ya. Yang kedua tadi beberapa hal menurut saya perlu dipisahkan Mas Angga supaya lebih Baik, komprehensif Pak. gitu ya. Secara Siap. besaran memang boleh gitu ya kita nyampaikan secara paparan, tapi nanti yang penting Pak Menteri betul-betul detailnya paham, sehingga nanti pada saat membuat statement itu juga pas gitu ya. Tidak lagi ada celah bagi orang-orang yang mungkin
ya tidak suka dengan kebaikan untuk memberikan stigma negatif lah gitu. Oke, Ya, kalau Pak. untuk itu saya tunggu nanti Mas Angga revisinya ya, Mas Angga ya. Eh, Baik, Pak. Ya lagi makasih untuk semuanya. Semoga ini manfaat kita lebih banyak. Oh ya satu lagi Amin. Pak Sangga di review juga untuk yang akan diterima daripada yang kan juga tanya juga tuh kayak PBB. Saya pikir di luar PBB pasti ada lagi tuh penerimaan-penerimaan lain tuh yang saya yakin juga dikeluarkan oleh masyarakat penghuni rumah gitu ya. Ujung-ujungnya nanti masuk ke kas daerah gitu. Iya, Ya. Pak. Oke, mungkin itu dulu. Terima kasih buat Bapak Ibu semua. Saya tutup mewakili Ibu Sri yang kebetulan juga sedang memimpin rapat lain. Bila taufiq hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat selalu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.